Saya sudah kita ketahui beliau adalah salah satu pengikut Thariqah. Ini saya ingin menanyakan tentang hal-hal tasawuf. Apa tanggapan Buya tentang Thariqah yang mengaku bahwa Thariqahnya adalah Thariqah Nabawiyah? Sehingga dari anggapan itu banyak yang mengatakan selain Thariqah ini adalah tidak lebih afdol untuk diikuti. Jadi mengutamakan Thariqahnya sendiri, mengatakan Thariqahnya adalah Thariqah Nabawiyah. Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan pertama kami mengungkapkan hati perasaan saya terhadap Buya Ar-Rasyid Hasyim. Selama ini kami hanya melihat di wali YouTube tadi. Dan kapan sebenarnya kami bisa berjumpa dengan Yang Mulia Hasyim Ar-Rasyid Hasyim. Namun alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Tadi sudah dikatakan bahwa akidah itu tidak ada hubungannya dengan amal fisik. Ini Buya Yahya, Buya Hasyim, mohon maaf, Buya Hasyim, kami kurang paham. Dalam artian kami juga kurang sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Buya. Kenapa? Karena akidah itu, apabila akidahnya baik, maka amalnya dia akan baik. Apabila akidahnya dia buruk, ini pasti amalnya akan buruk. Kenapa tadi dikatakan bahwa akidah itu tidak ada kaitannya dengan amal fisik? Ini. Jadi kalau akidahnya ini baik, maka kami ada keyakinan bahwa amal fisiknya akan baik. Satu contoh, atau kami memberikan analogi yang mulia. Misalkan ada non muslim, dia sholat, paham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula Madura saus karena moderator agak ditoreng Madura, jadi tenggula pakai bahasa Madura. Seperti saya ampun diketahui bersama bahwasanya saya hadir ke tempat Kak Adito bukan semuanya atau bukan dari alumni pondok pesantren. Ada yang tidak berlatar pesantren, maksudnya mereka itu tidak mondok seperti itu. Ada yang sudah mondok dan juga ya. Pertanyaan pun boleh sekali itu. Katipun apa tanggapan dari Buya terkait dengan hal yang sering kita lihat di pedesaan terkait dengan perbedaan siwede? Karena tentang aswaja itu ada yang mengklaim, mohon maaf, ada yang diklaim di suatu organisasi, di suatu ormas, sehingga mengatakan ormas yang lain itu bukan bagian dari aswaja seperti itu. Misal munang Madura Kadito, beda orang bukan berlatar NU, bisa dikatakan dianya adalah Muhammadiyah, maka di situ disebut sesat seperti itu. Itu banyak yang terjadi sekarang. Mungkin saya minta tanggapan terkait perbedaan ini, biar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam terkait dengan NU, Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain seperti itu.
bukan lantas mengkafirkan atau menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus semua, berarti mulai tadi betul-betul menyimak ini Bu ya, tidak luyu ini semuanya, tidak tidur dan semangat semuanya. Kami persilakan dari yang pertama tentang pernyataan selain Thariqah Nabawiyah itu tidak mau tabarok gitu ini. Begini gimana ini Bu ya? Apa yang dimaksud? Sebut aja nama thariqatnya. Ini maksudnya memang mungkin mohon maaf. Enggak, ya. ini dia menisbatkan thariqatnya ke Nabawiyah. Nabi, ya. Nama thariqat asli dia apa? Hah? Nggak tahu atau menyembunyikan. Takut ya, takut dibully sama orang Madura ya. Sampean ke orang Madura. Ya, dibully balik ya enggak? Ya. Baik. Kalau ada orang ngomong tarekatku Nabawiyah, inilah afdalut thariqah. Ini kita tanya dulu definisi Nabawiyah itu apa. Yang ada itu dulu ada orang berdebat. Ada satu thariqat mengklaim thariqat dia paling Muhammadi, paling Ahmadi. Yang lain tidak. Karena imamnya secara yaqzah, secara sadar pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi lalu thariqatnya paling cepat. Ya. Wali itu milik Allah. Allah itu maha kaya, suka-suka Allah. Bisa jadi fulan, bisa di masa dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim thariqat imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul imammu, kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru thariqatmu Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi, Maduri. Jadi ada thariqah, dia mengklaim thariqatnya paling dekat ke Rasulullah karena langsung ke Nabi Khidir atau langsung ke Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, itu kan imamnya. Yang sekarang ini khalifahnya, wakil talqinnya, ustadznya, muqaddamnya, apalagi istilahnya mursyidnya. Dia merasakan sampaikah dia kepada makom imamnya itu. Kalau dia sampai, maka thariqah yang dia pakai sekarang itu juga disebut Muhammadi atau Ahmadi atau Nabawi. Kenapa ke imam itu boleh, ke imam lain nggak boleh? Kan harus ada dalil yang kuat dong, yang mentaksisnya, yang mengkhususkannya. Maka fanatisme ini kadang-kadang berbahaya. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada satu imam. Cinta boleh, cinta imam bahkan wajib. Sepakat nggak? Cinta imam wajib karena imam adalah syiar-syiar Allah di muka bumi. Tapi fanatis tidak boleh. Seperti yang dikatakan dulu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, makom ini bukan khusus untuk para nabi dan wali-wali tertentu. Siapa saja nanti dapat mencapainya jika dia dibimbing oleh guru yang juga seorang wali. Wali-wali Allah itu udah biasa ketemu Rasulullah. Cuma mereka itu nggak kegeeran, nggak ember terus ngomong, saya ini tiap hari ketemu Rasulullah. Nggak gitu. Malah kalau perlu disembunyi-sembunyikan. Ya, mereka menyembunyikan itu karena berbahaya, takut orang mengkultuskan. Paham ya? Jadi semua thariqah yang punya sanad kepada Rasulullah, dia boleh disebut thariqah Nabawiyah.
Nabawiyah ini dibagi lagi, ada nabawiyah sanadan, ada nabawiyah ruhan. Kalau dia cuma punya sanad ke Nabi, tapi ruhnya belum ketemu Nabi, maka baru sanadnya aja. Ruhnya belum bertemu. Ya, kadang-kadang mursyid tarekatnya mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi mimpi ketemu nyata. Nanti ada kelompok nggak percaya kalau mimpi ketemu nyata, ya. Lalu pertanyaan kedua tentang amal fisik. Emang saya tadi ngomong kalau orang berakidah ini nanti dia pasti benar. Emang saya pernah ngomong begitu? Antum terlalu menghayati, ya. Ini ngomong bab akidah, bukan ngomong bab akhlak, bukan ngomong bab fikih. Dan saya yakin kata-kata antum itu cuma perasaan aja. Ini saya pastikan. Apakah semua orang berakidah baik, dia beramal baik? Nuaiman itu pernah minum khamar loh, akidahnya baik. Ketika sahabat Nabi mengatakan, dia kan sahabat Rasul juga. Apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, lapor ke Sayyidina Umar, uqtulhu, bunuh saja dia, atau idribhu, pukul aja dia. Apa kata Sayyidina Umar? La, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar gak? Lebih tinggi iman antum atau iman Nuaiman? Nuaiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak, ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada kafir, bukan khawarij lagi, ya. Munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaikah, Hasan Al-Basri mengatakan, kami bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril, imanku seperti iman Jibril, nggak ada satupun. Saya ulangi pertanyaannya, sahabat Nabi ada yang dosa nggak? Ada tuh Nuaiman. Nuaiman akidahnya benar nggak? Kenapa dia masih berdosa, bermaksiat? Ya, itu tadi akidah khawarij itu, hati-hati. Khawarij itu memastikan kalau akidah benar orang nggak boleh salah. Mana bisa begitu? Kita ini mahallun nisyan wal khata'. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Hadis Al-Qudsi? Hafalkan hadis ini biar nggak pakai akal-akalan kalau beragama. Kullu bani Adam khata'. Kullu khata'. Setiap anak keturunan Adam itu bersalah, berdosa. Ini Bani Adam atau Bani Syaitan? Bani sama kita, ya. Atau Bani Gundruwo? Gundruwo udah kayaknya udah marah-marah ini. Tenang bro, hujan aja kita minta berhenti-berhenti kok, masa ente mau deket-deket, ya. Lalu wa kullu, ya, wa kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Setiap yang bersalah, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat. Jadi baik itu tidak hanya taat. Baiknya orang maksiat kalau dia taubat. Buruknya orang taat merasa taat. Makanya ayatnya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sudah taat sholat. Ngerasa sholat nggak tadi? Di Quran doa Nabi Ibrahim bukan Rabbi ja'alni munal musallin, nggak ada. Rabbi ja'alni muqimis salah, bukan musallin. Karena muqim dengan musalli beda.
Muqim itu berusaha untuk soleh. Kalau musallin sok soleh, sok sudah benar. Itu khawarij itu. Khawarij ini salah sedikit dianggap akidahnya salah. Jadi standarnya kalau orangnya nggak benar secara zahir, berarti akidahnya nggak benar. Kalau begitu berapa banyak sahabat yang kafir dengan kalam antum tadi? Berapa banyak sahabat Nabi, tabi'in yang jadi fasik dengan kaidah tadi? Berbahaya nggak? Jadi saya ngomong begini bukan marah loh ya. Emang saya ngomongnya begini. Kalau udah bab akidah, suaranya udah begini-gini udah. Maka jangan nanya akidah sama saya. Nanya tasawuf aja biar adem. Kalau nanya tasawuf bisa mewek antum nanti ya. Kalau nanya politik takbir ya. Giliran diajak takbiran kabur. Bid'ah ya. Taib. Paham nggak? Saya tanya ulang, kalau orang akidah aja benar, bisa salah nggak amalnya? Kalau ada orang akidahnya nggak benar, amalnya ada nggak yang benar? Ada, jadi nggak jaminan. Oke. Kata orang Madura, iki apa? Eki. Heki. Apalagi ketiga bagi perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang NU. Oh ya, saya paham ya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, sudah ada Ahlus Sun. Benar nggak? Belum ada SI, belum ada apa lagi? Masyumi, belum ada semua. Ahlus Sunnah udah ada. Kawan saya debat saya, kamu organisasi ini ya? Waktu itu dia melihat saya berzikir ala thariqah. Sebelum kamu ini saya bilang, sebelum ada organisasi yang kamu sebut itu, tarekat yang saya amalkan ini sudah ada. Di Mekah orang Naqsyabandiyah itu nggak NU. Di Mesir orang Tijani, orang Syazili bukan orang NU, bukan orang thariqah Mu'tabarah. Di Hadramaut orang berthariqah Ba'lawiyah bukanlah orang NU, bukan juga orang SI, bukan juga Muhammad. Itu thariqah lebih tua dari organisasi kita. Lalu organisasi ini ketika buat ADART, buat manhaj, maka dia adopsi. Kami mengadopsi apa gitu. Itu boleh-boleh aja. Selama dia tidak mengklaim di luar organisasi kami tidaklah aswaja. Di Sumatera ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya bersamaan 1926, 1928 lah. Lebih tua NU atau Muhammadiyah secara organisasi? Muhammadiyah 1912. Pendirinya siapa? Teman siapa? Hadratus Syekh Syamsari. Mereka berdua murid Syekh Saleh Darat, kawan dari Syekh Khada Khalil. Maka Muhammadiyah itu saudaranya Aswaja dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang mungkin sudah berubah, mungkin juga masih. Wallahu a'lam bis. Yang pasti Muhammadiyah awalnya Ahlus Sun. Kalau sekarang nggak tahulah ahlu apa. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Ya. Jadi tidak ada namanya klaim satu kelompok, satu organisasi menguasai akidah Ahlus Sunnah. Kalau begitu Syekhul Azhar nggak Ahlus Sunnah dong, dia nggak NU, dia nggak SI. Ya, Ahlus Sunnah ini rumusnya sederhana, berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4, dan terakhir bertasawuf. 3 aja, gampang nggak? Coba diulangi. Ahlus Sunnah apa aja? Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih yang ini. Orang Madura pilih yang mana? Benar. Kok Syafi'i kita beda-beda tipis ya? Yang ketiga bertasawuf. Tasawufnya orang Madura biasanya lewat thariqat apa? Naqsyabandi, apalagi? Tijani, apalagi? Syazili, apalagi?
Syatori. Apa lagi? Khawarij masuk? Ya jangan masuk lah. Itu semua thariqah mu'tabarah. Maka siapa yang berthariqah itu thariqahnya thariqah Ahlus Sunnah. Itu cuma untuk mengecek aja ini thariqahnya Ahlus Sunnah bukan. Jadi kalau ada organisasi kita cek ini Ahlus Sunnah enggak? Bukan berarti Ahlus Sunnah itu dicek dengan organisasi, bukan. Organisasi bukanlah standar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu justru yang menjadi standar, lurus organisasi atau tidak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nanti orang Sumatera juga marah, bukan orang Madura yang marah. Orang Sumatera juga marah. NU baru masuk kemarin sore. Ya, NU baru masuk belum berapa lama tahun ini. Di sana PERTI namanya, PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara ada Wasliyah. Saya baru ketemu dengan senior saya, ya, dosen di UIN juga, orang Aceh ya. Tengku lah, doktur. Kata dia, Ar-Razi, ini gimana pendapat Ar-Razi tentang Muktamar NU? Loh saya tanya, Tengku kan bukan NU, ngapain mikirin NU? Iya, tapi kan akidah kita sama dengan NU. Ternyata orang Aceh akidahnya sama dengan NU. Apa yang sama? Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Organisasi boleh beda. Ini kabar aja kalau di sana sama. Ya. Habib Umar NU nggak? Akidahnya apa? Asy'ariyah. Bertasawuf Ba'lawi. Bermazhab Syafi'i. Ahlus Sunnah nggak perlu NU. Ya. Tapi kalau mau NU boleh nggak? Mau SI boleh nggak? Muhammadiyah boleh nggak? Beneran. Ntar saudaranya Muhammadiyah diusir. Ya, jangan kawin sama dia, Muhammadiyah gitu. Jangan sampai ya. Wallahu a'lam bis-shawab.